Halo guys, jumpa lagi bersama saya The Films yang akan mengupas dan menceritakan film-film seru tanpa pandang genre. Dan mudah-mudahan teman-teman suka. Kali ini kita akan mengupas sebuah film yang menceritakan tentang seorang penulis berotak singkong yang tak tahu harus mulai dari mana untuk menulis novelnya. Tiba-tiba saja mendapatkan pencerahan dan berubah menjadi pemuda berotak keju. Penasaran dengan ceritanya? Hayolah penasaran. Sedikit aja. Oke lah kalau begitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas sampai tuntas. Intro. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Eddie yang lagi galau dan tak tahu harus memulai dari mana untuk menulis proyek novelnya. Kemudian bermalas-malasan dan keluyuran tak tentu arah. Sampai suatu hari, pacarnya sekaligus editornya yang bernama Endi mengajak Eddie untuk ketemuan dan membahas progres kinerjanya. Karena Eddie terlalu banyak memberikan alasan atas kinerjanya yang sangat buruk, akhirnya Endi menyindir pernikahan Eddie yang pernah gagal, lalu meninggalkannya dalam artian putus. Waduh, kasihan. Dalam perjalanan pulangnya setelah diputusin Endi, Eddie tak sengaja berpapasan dengan mantan adik iparnya yang bernama Keong. Dari penampilannya, si Keong tampaknya telah menjadi orang yang sukses. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya si Keong kemudian mengajak Eddie untuk minum-minum sambil bertukar cerita di sebuah kafe. Si Keong yang merasa kasihan kepada Eddie yang kelihatannya seperti seorang gelandangan, lalu memberikan sebuah pil untuk Eddie secara gratis. Si Keong mengatakan obat tersebut bukanlah narkoba dan telah disetujui oleh Badan POM. So, pasti aman lah ya. Kemudian, mereka pun bubar setelah Keong memberikan kartu namanya kepada Eddie. Siapa tahu, Eddie akan membutuhkan obat itu ke depannya. Setibanya di depan kontrakan, Eddie langsung mengkonsumsi pil tersebut tanpa tahu efek dan cara kerja obat tersebut. Saat hendak menuju pintu kamarnya, ternyata Eddie telah ditunggui oleh istri muda pemilik kontrakan untuk menagih tunggakan uang sewa dan mulai mengomeli Eddie. Seketika pil yang dikonsumsi Eddie tadi mulai bereaksi. Pikirannya tiba-tiba tercerahkan. Semua informasi yang pernah Eddie baca dan lihat seakan meluap tak terbendung, termasuk buku kuliah hukum yang sedang dibawa oleh ibu kontrakan. Ternyata Eddie pernah membaca sekilas buku tersebut saat pacaran 12 tahun yang lalu. Kemudian Eddie menjabarkan isi buku tersebut kepadanya dan akhirnya ibu kontrakan tersebut terpana dan kemudian meminta bantuan Eddie untuk mengerjakan makalahnya dan berakhir dengan pengecasan daya. Kok pengecasan daya? Setelah membantu ibu kontrakan atas makalahnya dan pengecasan daya, Eddie langsung pulang ke kamarnya yang berantakan dan langsung membersihkannya seakan dikerjakan oleh beberapa orang sekaligus. Dalam waktu yang sangat singkat, kamar Eddie telah menjadi ganteng. Dan Eddie harus terus beraktivitas dikarenakan efek samping dari pil yang dikonsumsinya. Kemudian Eddie mengerjakan novelnya hingga hari pun berlalu. Pada keesokan harinya, Eddie kembali seperti dirinya yang biasa, yaitu berotak beku, tidak cemerlang, dan kepercayaan dirinya menghilang. Akan tetapi, masih ada satu yang tersisa, yaitu naskah yang telah rangkum dikerjakan Eddie semalaman. Dengan ragu-ragu dan ketidakpedean yang tinggi, akhirnya Eddie memberanikan diri untuk menyerahkan naskahnya yang telah tertunda berbulan-bulan kepada penerbit. Setibanya di rumah, Eddie mendapatkan pesan suara dari bos penerbit bahwa ia tertarik akan karya Eddie tersebut. Eddie yang kegirangan langsung kepikiran untuk menemui si Keong untuk mendapatkan pil itu lagi.
Eddie terkejut saat melihat si Keong sedang babak belur. Dan saat ditanya, Keong pun tak mau menjawabnya dan hanya menyuruh Eddie untuk membelikan sarapan dan mengambil pakaian di laundry. Eddie pun langsung melaksanakannya dengan senang hati. Sekembalinya, Eddie dikagetkan dengan pintu apartemen si Keong yang telah terbuka dengan sendirinya. Saat melangkahkan kaki ke dalam apartemen, Eddie lebih dikagetkan lagi saat melihat Keong telah tewas tertembak di jidatnya. Eddie yang gamang pun langsung menelpon Nine One-One. Sambil menunggu kedatangan polisi, Eddie melancarkan aksinya dengan menggeledah semua isi apartemen si Keong untuk mendapatkan pil jahanam yang jadi incarannya. Akhirnya, Eddie mendapatkan barang tersebut bertepatan dengan tibanya para polisi di TKP. Eddie pun yang berada di lokasi TKP dibawa oleh polisi untuk diinterogasi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Melissa, kakaknya si Keong, serta mantan istri Eddie, polisi akhirnya membebaskan Eddie tanpa syarat. Pada keesokan harinya, Eddie yang telah mendapatkan pil jahanam secara gratis dari si Keong yang telah tewas, langsung mengkonsumsi pil itu dan segera merubah gaya dan cara hidupnya yang lebih mirip gelandangan. Dengan pil tersebut, Eddie dapat melakukan hal-hal yang mustahil, seperti menyelesaikan novelnya hanya dalam 4 hari saja, belajar main piano dalam 3 hari saja, dan belajar bahasa-bahasa asing dengan sangat mudah. Sungguh, Eddie telah menjadi pribadi yang sangat berbeda dan mulai berbaur dengan orang-orang kelas atas. Kemudian mendapatkan seorang teman bernama Kevin yang seorang pengusaha muda. Satu hari, Eddie merasa kalau panggilannya bukanlah untuk menjadi seorang penulis. Dengan kepintaran yang ia miliki, ia menginginkan sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, Eddie mulai mencoba pasar saham. Akan tetapi, ia terkendala dengan modal yang sangat sedikit. Akhirnya, Eddie memutuskan untuk meminjam uang senilai $100.000 dari seorang rentenir yang kelihatannya orang yang cukup berbahaya. Tapi Eddie tidak peduli akan hal itu, karena ia merasa yakin dapat membayar uang tersebut dengan cepat. Benar saja, hanya dalam seminggu, uang dalam rekening Eddie telah menjadi $2 juta. Hingga Eddie menjadi bahan perbincangan di surat kabar, dikarenakan tidak pernah ada orang yang mampu menghasilkan uang dengan begitu cepatnya. Eddie yang sekarang telah sukses mengajak Endi untuk ketemu di sebuah restoran mewah. Endi sangat terpesona melihat perubahan yang signifikan dari Eddie. Ditambah lagi, saat Eddie melakukan pemesanan menu pada waitress dengan menggunakan bahasa Italia. Waduh, Endi makin terkelepek-kelepek. Dan akhirnya mereka backstreet lagi. Saat hendak pulang, Eddie merasakan seseorang memata-matai mereka. Lalu, Eddie langsung mengajak Endi untuk pergi dari tempat itu. Pada malam harinya, Eddie merasa tidak tenang dan tidak dapat beristirahat. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Apakah mungkin ini adalah efek samping dari pil jahanam tersebut? Ya, itu masih menjadi misteri. Lanjut. Pada keesokan harinya, saat sedang sarapan, Eddie kedatangan tamu, yaitu temannya Kevin. Kevin ingin membantu Eddie agar dapat lebih berkembang lagi dengan cara memperkenalkan Eddie kepada seorang bisnismen kaya raya bernama Lontong. Beberapa saat kemudian, Lontong pun tiba dan mulai memberikan beberapa pertanyaan kepada Eddie. Ya, semacam tes kepribadian gitulah ya.
Kemudian si Lontong yang mulai tertarik dengan Edi mengajaknya untuk membahas sebuah arsip perusahaan dan meminta pendapat Edi tentang hal itu. Si Lontong memberikan waktu 1 hari bagi Edi untuk mempelajari dokumen tersebut, kemudian mengantar Edi pulang. Edi yang telah tiba depan kontrakan tidak punya rencana untuk pulang. Ia malah keluyuran akibat dorongan efek samping pil haram tersebut. Dalam perjalanannya, akhirnya Edi menyadari sesuatu keanehan. Edi telah berjalan kaki melewati 20 blok, tetapi ia tidak bisa mengingat apa-apa selama perjalanan itu. Ia merasa seakan tiba-tiba saja berada di pusat kota. Namun, ia masih tetap saja menghiraukan efek samping tersebut dan terus berjalan hingga ia tiba di sebuah pesta, lalu berbincang dengan orang-orang elit. Sampai datanglah seorang wanita mengajak Edi untuk melakukan pengecasan. Dalam perjalanannya, sekilas Edi menyadari kalau ada yang membuntutinya. Setelah daya baterai Edi terisi penuh, ya maklumlah ya, chargernya 120 watt. Ia melanjutkan perjalanannya hingga pagi menjemput. Tanpa sadar, Edi telah berada di sebuah jembatan layang, tapi ia tidak bisa mengingat apa saja yang telah dilakukannya selama 18 jam terakhir. Kemudian Edi pulang sambil tertatih-tatih karena lemas. Lah, tadi kan chargernya yang 120 watt kan, kok jadi letoy? Edi yang sedang mengistirahatkan tubuh lemasnya terbangun oleh telepon dari Kevin yang mengingatkannya akan pertemuan yang sebentar lagi akan dilakukan dengan si Lontong. Edi pun panik dan mencoba membaca dokumen dari Lontong. Coba tebak apa yang terjadi? Yap, benar sekali. Tanpa pil jahanam, Edi tidak dapat mengerti isi dokumen tersebut. Ia melihat dokumen tersebut bagaikan sedang melihat hieroglif dan Edi berencana untuk menyerah saja dengan alasan sedang sakit. Akan tetapi, Kevin mendesak Edi agar tidak membuang-buang kesepantat ini. Kapan lagi gitu loh? Akhirnya, Edi menyetujuinya dan menuju ke pertemuan tanpa mengkonsumsi pil jahanam tersebut. Di pertemuan, Lontong menanyakan beberapa hal kepada Edi. Edi yang berada di luar kendali pil pun tidak mampu menjawabnya dan merasa tertekan dalam situasi tersebut. Ditambah lagi, ia melihat berita tentang kematian wanita yang pernah dikencaninya sebelumnya. Sedangkan Edi tidak dapat mengingatnya secara jelas. Dengan ini, kesepakatan dengan Lontong pun gagal. Dan apakah Edi yang telah membunuh wanita tersebut? Kemudian, Edi pergi meninggalkan Lontong dan pulang sambil terhuyung-huyung. Sesampainya di rumah, Edi mendapatkan telepon dari Mel, mantan istrinya, untuk mengajaknya ketemuan. Ternyata, setelah Mel melihat Edi dari surat kabar, Mel yakin bahwa Edi telah mengkonsumsi pil jahanam. Karena dahulu ia pun juga pernah mengkonsumsinya. Kemudian Mel memberitahukan dampak dari pil tersebut yang dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya. Setelah pertemuan dengan Mel, akhirnya Edi pulang dengan kondisi yang semakin parah. Sialnya lagi, begitu sampai di depan kontrakan, Edi malah dihadang oleh si rentenir yang ingin menagih uang beserta bunganya. Edi yang dalam keadaan lemas pun akhirnya dihajar hingga terjatuh dan pil jahanam sempat terlepas dari tangan Edi. Lalu si rentenir mengambilnya dan langsung menelannya. Edi yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian membayar lunas pinjamannya tersebut. Dengan keadaan yang demikian, ditambah lagi ia sedang dibuntuti oleh orang tidak dikenal. Edi mengurungkan niatnya untuk pulang ke kontrakan. Edi yang terteti-teti kemudian memutuskan untuk menemui Endi di kantornya dan memintanya untuk mengambil stok pil jahanam yang pernah Edi simpan di rumah Endi tanpa sepengetahuannya. Endi yang tidak tahu apa-apa langsung pulang ke apartemennya untuk mengambil pil tersebut. Karena ketularan sial dari Edi, Endi jadi ikut terseret masalah. Saat hendak membawakan pil jahanam kepada Edi, Endi dikejar oleh orang asing yang sebelumnya mengejar Edi.
Ndi yang kalap akhirnya lari dan bersembunyi, lalu menelepon Eddie, dan Eddie meminta Ndi untuk menggunakan pil itu agar selamat dari kejaran si penguntit. Dan benar saja, setelah menggunakan pil itu, Ndi langsung tahu apa yang harus dilakukannya dengan perhitungan yang matang tanpa menggunakan kalkulator. Beberapa hari kemudian, setelah pulih dari sakitnya, Eddie menemui si rentenir yang sedang menunggunya di luar kontrakan. Ternyata masalahnya bertambah rumit. Sekarang si rentenir meminta jatah pil jahanam dari Eddie setiap hari dan mengancam akan menguliti Eddie kalau tidak memberikannya. Dengan sangat terpaksa, Eddie menyetujui dan memberikan pil untuk kedua kalinya kepada si rentenir. Eddie yang tahu situasinya akan semakin memburuk, memutuskan untuk pindah ke apartemen saja dan menyewa bodyguard untuk menjaga dirinya. Tak berselang lama, Eddie menemui seorang ilmuwan muda untuk mengembangkan pil jahanam lebih lagi dan menghilangkan efek sampingnya dengan aming-aming uang sebesar puluhan juta dolar. Kemudian saat sedang jalan, Eddie ditemui oleh si rentenir dengan gayanya yang ala seorang bisnismen. Kali ini tidak tanggung-tanggung, si rentenir meminta stok 20 tablet kepada Eddie. Lalu si rentenir memberi ancaman kepada Eddie karena telah berani menolak permintaannya. Dan kemudian Eddie pun berangkat menuju kantor polisi atas kasus kematian wanita yang pernah dikencaninya di sebuah hotel. Setelah pemeriksaan polisi selesai, Eddie mulai merasakan nyeri pada tubuhnya akibat terlambat mengkonsumsi pil jahanam tersebut. Kemudian Eddie bergegas ke toilet untuk melakukan ritualnya. Tapi saat hendak mengambil stok pilnya, ternyata stok pilnya telah hilang dan Eddie berprasangka kalau kehilangan tersebut terjadi sewaktu pemeriksaan di kantor polisi. Lalu saat Eddie keluar dari toilet, ia mendapatkan paket mystery box dan langsung membukanya. Ternyata tak diduga dan tak dinyana, ternyata isinya adalah potongan tangan bodyguard Eddie. Siapakah pelakunya? Eddie yang semakin stres karena kehilangan stok pilnya, ditambah ancaman yang didapatkannya, akhirnya memutuskan untuk pulang ke apartemennya dan mencoba mengingat-ingat mana tai masih ada sisa pil yang dia punya. Bertepatan dengan itu, si rentenir datang untuk mengambil paksa stok pil yang telah dimintanya. Dikarenakan saking takutnya dan tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya Eddie pasrah dan memutuskan untuk terjun bunuh diri dari balkon apartemennya. Saat hendak melompat, Eddie tiba-tiba saja mengingat ternyata masih ada satu pil tersisa di dalam sebuah kaleng. Eddie pun berputar haluan dan langsung mencari pil tersebut. Akhirnya Eddie menemukan pil terakhir tersebut bertepatan dengan berhasilnya si rentenir membobol pintu apartemen Eddie. Eddie yang sedang dalam keadaan ketakutan tak sengaja tersandung dan menjatuhkan pil harapan terakhir tersebut ke dalam lubang. Lalu Eddie yang tertangkap pun dihajar oleh anak buah si rentenir. Kemudian si rentenir memperkenalkan cara baru dalam menggunakan obat tersebut, yaitu dengan cara menyuntikkan langsung ke tubuhnya. Lalu ia menyiapkan alat mutilasi untuk menyiksa Eddie sambil menyuruh anak buahnya untuk mencari stok pil yang ada. Saat hendak dikuliti, Eddie berhasil mengambil sebuah pisau tanpa sepengetahuan si rentenir dan kemudian menusuknya hingga si rentenir tewas dan meminum darahnya untuk mengambil gizi dari obat jahanam tersebut. Dengan pulihnya Eddie, kemudian ia menghabisi kedua anak buah si rentenir.
Setelahnya, dengan kalkulasi dan prediksi yang tepat, akhirnya Eddie menemui si pencuri stok pil miliknya yang ternyata adalah si penguntit yang selama ini membuntutinya. Dengan keahlian negosiasi tingkat dewa, akhirnya Eddie mendapatkan kembali stok yang menjadi hak miliknya. Singkat cerita, 12 bulan kemudian, Eddie telah menjadi orang yang sangat sukses dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan menargetkan untuk menjadi seorang presiden. Si Lontong yang mendengar hal tersebut menjumpai Eddie untuk merekrutnya kembali. Akan tetapi, Eddie menolaknya karena ia memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Oh ya, sekarang pil yang dikonsumsi Eddie 100% telah aman dan tidak memiliki efek samping lagi. Semua atas keberhasilan ilmuwan muda yang sebelumnya disewa Eddie untuk meneliti pil jahanam tersebut. Dan tomat. Yah, filmnya sangat membangun sekali ya. Semua pasti bertanya, membangun apanya bang? Ya membangun channel inilah. Kalau filmnya sendiri sih ya seru ya. Dan menurut saya tidak menutup kemungkinan di masa depan bisa saja terjadi yang seperti ini. Tapi pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jauhi narkoba dan kuatlah beribadah. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena itu akan sangat berharga sekali bagi saya. See you on the next video. Adios. Bye.